satu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Gimana kabar kamu hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Ya, jadi di masa COVID-19 ini kita harus jaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Jangan lupa menggunakan masker jika keluar dari rumah, bepergian dari rumah, dan mencuci tangan setelah pulang ke rumah. Udah pada sarapan ini semua kan? Sudah ya. Siapa yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Gak ada? Iya, jadi untuk menambah semangat kita, maka marilah kita nyanyikan Mars PPK. Masih ingat kan? Oh iya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang. Tangannya gini. Generasi emas bagi bangsa Indonesia. Dari lingkungan pendidikan nasional untuk mengembangkan moral etika bangsa. Seperti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya nasionalis jiwanya, integritasnya itu tujuannya. Mandiri hidupnya gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Dari pendidikan nasional untuk mengembangkan moral etika bangsa. Seperti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya nasionalis jiwanya, integritasnya itu tujuannya. Mandiri hidupnya gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Iya, bagus sekali. Jadi untuk menambah semangat kita lagi, mari kita hidupkan yel-yel kita. Masih ingat kah? Masih ya. 1, 2, 3. Satu semangat. Kurang kuat. Lebih kuat lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus sekali. Nah, udah dibaca belum bukunya di rumah? Sudah kan? Kebetulan kita sudah melalui tema 3, masuk tema 4, dan sudah melalui subtema 1. Sekarang kita masuk ke subtema 2. Udah kamu baca buku yang kamu pegang tadi di rumah di pelajaran sebelumnya kan? Iya, mengenai tokoh dan penemuan. Sekarang kita masuk globalisasi. Di subtema 1 itu globalisasi di sekitarmu. Sekarang globalisasi dan manfaat. Nah, sekarang Bapak kasih kamu baca waktu 15 menit dari sekarang. Nah, mulai membaca. Ya, dibaca ya. Nggak dibolak-balik. Dibaca saja.
pelajaran 1 subtema 2. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Iya. Sekarang siapa di antara kamu yang ingin menyampaikan hasil bacaannya? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, silakan Angel sampaikan hasil bacaannya. Di tema 4 pembelajaran subtema 2, saya sudah mengetahui tentang teks eksplanasi. Ya. Dan saya sudah tahu penjelasan dari teks eksplanasi. Iya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan dan yang jadi nyata yang terjadi pada alam. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan Pak Angel. Nah, siapa lagi di antara kamu yang ingin menyampaikan hasil bacaanmu tadi? Ada? Tidak ada? Kalau ada kita teruskan ya. Jadi adapun tujuan pelajaran kita hari ini, tadi kita sudah menyanyikan Mas PPK dan yel-yel kita. Sekarang sudah semangat kan anak-anak? Iya, bagus sekali, sudah semangat. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari subtema 1 mengenai globalisasi dan manfaatnya. Globalisasi yang ada di sekitar kamu di subtema 1. Kira-kira apa saja bukti globalisasi yang ada di sekitar kamu? Saya, Pak. Ya, Angel. Teknologi yang rumit dan harganya mahal. Iya, contohnya apa? Contohnya handphone dan mobil. Ya, handphone dan mobil termasuk produk dari globalisasi. Kemudian, siapa lagi yang menggunakan adanya produk globalisasi? Siapa? Ada? Hah? Jadi kata si Angel tadi adanya teknologi yang rumit dan mahal. Contohnya apa? Udah sebutkan, ada mobil dan ada ini. Itu termasuk produk globalisasi. Kenapa handphone itu dan mobil itu bisa sampai kemari? Itulah yang namanya globalisasi. Adanya kerja sama. Nah, itu tadi bukti-bukti globalisasi yang ada di sekitar kamu. Sekarang ya, kita mempelajari subtema 2 mengenai globalisasi dan manfaatnya. Nah, sekarang ini Bapak akan tunjukkan sesuatu sama kamu. Ya. Nampak tidak? Hah? Nampak nggak? Ini nggak nampak kan? Nampak? Nah, di sini ada subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia IPA. Harusnya lagi EPS di SD kita. Di sini globalisasi ada pengertiannya. Apa pengertian globalisasi di situ? Proses mendunia suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Iya, katanya situ proses mendunia suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Artinya apa? Jadi batas negara itu hampir hilang karena apa? Kamu bisa berhubungan dengan siapa aja di luar sana tanpa harus memindahkan badanmu. Ya. Kemudian globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kira-kira kamu berubah nggak kehidupannya? Berubah, Pak. Berubah. Dari gaya berpakaian kamu saja, kamu sudah termasuk terpapar dari produk globalisasi. Di sini tadi. Tidak adanya batasnya. Iya, tapi globalisasi itu juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positifnya? Peningkatan perdagangan
Apa? Masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi. dengan kemajuan teknologi. Contohnya apa? Contohnya kemajuan teknologi apa? Kita kok lebih mudah dengan menggunakan handphone. Mau pakai apa kamu? Dilengkapi dengan peralatan lainnya. Ada Google Meet. Males kan telepon, pengen lihat wajahnya, pakai Google Meet. Itulah tadi hilangnya satu batas negara tadi. Kamu bisa berkomunikasi dengan luas oleh orang-orang yang ada di luar sana. Kemudian apalagi peningkatan perdagangan Nasional. terus Dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi. iya seterusnya penyebaran Penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin pesat. terus terjadinya Penyebaran informasi yang tidak adaptasi oleh negara-negara. terus Terjadinya hubungan internasional antar negara yang semakin baik. iya terjadinya hubungan internasional yang semakin baik. Kemudian adanya pariwisata yang terbuka. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu apa? Lunturnya Munculnya nilai-nilai kebudayaan masyarakat. iya asli karena mulai mulai melebur dengan budaya asing. Jadi pertama itu negatifnya luntur yang nilai-nilai kebudayaan kita. Karena apa? Kita sudah melebur dengan budaya asing yang masuk kemari. Contohnya misalkan kamu dulu nggak, masyarakat Indonesia dulu sebelum adanya globalisasi semakin maju, mungkin nggak kenal celana jeans. Sekarang celana jeans bertebaran, ya, gaya pakaian kamu pun sudah berubah. Kemudian apalagi nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme. Kemudian masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal. Kemudian kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Kemudian kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Nah, di sini Bapak memegang suatu gambar, ya. Siapa yang tahu gambar apa ini? Itu adalah gambar bumi dan sinar-sinar Ya, terus dan yang di bawah? gambar wisata. Iya, gambar dari produk pariwisata. Ini termasuk dampak positif atau negatif dari globalisasi? Positif dari globalisasi. Kenapa? Karena kita dapat memperkenalkan apa misalkan sektor pariwisata kita yang ada di Indonesia, ya. Nah, jadi kemudian yang ini adalah lintasan sinyal bumi. Ini tadi katanya tidak tanpa batas, ya. Kemudian ada gambar ini juga Bapak tunjukkan. Nah, ini gambar mengenai apa? Tawuran anak-anak SMP. Ya, tawuran anak-anak SMP. SMP dan coret-mencoret dinding kelakuan remaja zaman sekarang. Kenapa kok Pak? Ada hubungannya dampak negatif ini? Iya, karena handphone yang dimiliki anak SMP itu dapat mengkoordinasi kawannya untuk ngajak berkelahi, memobilisasi dia, mengumpulkan kawan-kawannya. Yuk kita tawuran di sana. Itulah tadi penggunaan alat teknologi yang bersifat negatif. Nah, tadi itu ya. Nah, dengan majunya globalisasi suatu negara, maka ya negara itu harus siap, ya, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Nah, sekarang di situ ada mengenai teks eksplanasi dan ciri-cirinya. Nah, coba teks eksplanasi apa artinya situ? Teks yang menunjukkan proses pengakuan dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa
Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi apa ini? Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan, sebab akibat, serta interpretasi. Informasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, jadi sekarang coba lihat di bukumu. Ya, coba amati. Di situ ada sebuah gambar kan? Ya, gambar tentang apa itu? Tentang rapat apa? Rapat tingkat Menteri Negara Forum Kerjasama APEC. Iya, forum. Manila. Iya, rapat kerjasama Menteri Negara tentang forum APEC di Filipina, Manila, tanggal 17. Iya, November 2015. Nah, itulah termasuk dalam globalisasi, adanya kerjasama antar negara. Teks eksplanasi apa? Berisi penjelasan tadi. Oh, rupanya gambar ini mengenai rapat tingkat menteri. Ya. Nah, itu rapat tingkat menteri. Dan ciri-ciri teks eksplanasi dari sini. Jadi dengan apa? Semakin majunya zaman, globalisasi juga semakin berkembang, maka dia sangat erat dengan apa ini? Peran listrik sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Listrik ini dia bisa digunakan untuk mencuci dengan mesin cuci. Mesin cuci termasuk produk globalisasi. Kemudian memasak. Nah, itu butuh listrik. AC. Kamu mau tidur pakai AC. Misalkan itu termasuk produk-produk globalisasi. Dari mana? Kenapa dikatakan produk globalisasi? Iya, karena produk yang rumit dan berharga tinggi. Mereknya apa? Sanyo, tapi Jepang. Miyako, berarti buatan mana? Itu dari mana datangnya? Dari luar negeri. Kok bisa datang kemari? Karena seperti yang ada di bukumu tadi, adanya kerjasama tingkat menteri yang imbasnya adanya perdagangan antar negara. Nah, tapi dengan adanya globalisasi yang semakin maju, kita juga harus menghemat listrik. Listrik ini harus dihemat. Caranya gimana? Mengapa? Agar cadangan energi listrik tidak cepat habis dan bisa digunakan lebih lama. Contohnya apa itu? Sebelah sana? Coba bacakan. Iya, matikan lampu pada siang hari kecuali saat dibutuhkan. Misalkan di luar lagi mendung gelap, maka kita hidupkan lampu. Kemudian apa lagi? Ya, terus? Iya, kira-kira sudah nggak dilakukan itu di rumah? Mematikan lampu pada saat siang hari, sudah belum? Sudah. Kemudian menggunakan alat-alat yang hemat listrik, sudah belum? Sudah. Lampunya kalau lampu pijar itu boros, lampu ini lebih hemat. Nah, itu buktinya bapakmu sudah menggunakan cara-cara yang menghemat energi. Ya. Kemudian misalkan di situ jika cucian hanya sedikit, cucilah dengan manual. Dengan manual apa maksudnya? Iya, mencuci dengan tangan untuk menghemat energi. Nah, di sini ya, nampak belum ini di sini? Di sini ada gambar ruangan. Apa enggak? Hah? Nah, ruangan yang boros listrik yang mana? Yang atas atau yang bawah? Benar, yang atas atau yang bawah? Itu yang atas rumah sedang menonton TV, yang bawah
laboratorium komputer. Yang paling boros mana? Yang bawah. Yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena komputernya tidak dimatikan. Iya, karena komputernya telah digunakan tidak dimatikan. Nah, gitu pun di situ lebih daripada satu komputer, maka dia butuh energi listrik yang banyak. Yang atas kira-kira boros atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boros? Karena ditonton. Iya, karena dia hanya menonton satu televisi. Karena dia hanya menonton satu alat yang menggunakan energi listrik. Nah, jadi di sini mungkin kamu sudah paham bagaimana ya cara menghemat listrik. Sudah paham kan mengenai globalisasi dan dampak-dampaknya? Sudah Pak. Kemudian teks eksplanasi apa dan ciri-cirinya? Sudah Pak. Sudah? Nah, sekarang Bapak akan beri kamu bahan ajar, ya. Nah, ini bahan ajar. Bahan ajar di belakang Bapak ini, Bapak ada bahan ajar. Nanti Bapak bagikan di ada kelompok yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Setelah itu kamu baca-baca, kamu lihat di sini ada nggak yang harus dikerjakan, terus, ya kan? Nah, sampai sini dilihat terus. Kalau dibaca, oh ini ada. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan hemat energi listrik. Bagaimana? Ya. Nah, ini bahan ajar sini. Silakan ambil kelompok ini. Kemudian ini kelompok ini. Silakan. Silakan kerjakan kelompoknya merapat. Ini geser. Ya. Baca, buka-buka itunya bahan ajarnya. Apa ada perintah untuk mengerjakan atau tidak? Sudah dibacakan? Sudah dikerjakan? Sudah? Oke. Kira-kira di bahan ajar kamu tadi yang baca apa? Mengenai apa itu? Sudah dikerjakan belum? Nah, coba dibuka mana perintah yang kerjakan. Jadi kerjakan tadi sampai halaman belakangnya. Nah, itu ada soal atau tidak? Itu dibaca, yang ada warna itu apa? Dia soal atau tidak itu? Ya, sudah kan? Sudah. Di situ ada mengenai bagaimana cara kamu menghemat listrik. Ayo dari kelompok mana? Silakan. Bagaimana cara kamu menghemat listrik? Mematikan saat tidak ditonton. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Cuci pakaian sedikit dengan manual. Iya, mencuci pakaian yang sedikit dengan apalagi? Mematikan lampu di siang hari. Itulah tadi cara kita melakukan penghematan energi listrik ya untuk masa depan kita nantinya. Iya. Jadi kamu sudah mengerjakan bahan ajar itu. Untuk menambah semangat, mari kita lakukan tepuk semangat coba supaya semangat. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kurang semangat sekali lagi. Yang lebih semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, bagus sekali ya. Tetap masih semangat saya rasa ini. Nah, sekarang Bapak mau bagi
LKPD di sini, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kamu kerjakan itu ya. Nah, ini kan seperti ini. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada nama siswa, satuan pendidikan, temanya globalisasi, subtema globalisasi dan manfaatnya. Kemudian ada soalnya 1 sampai 10. Ya. Sudah dikerjakan ini, nanti kamu kerjakan ya. Iya, Pak. Ya, sekarang Bapak bagikan ini. Nih. Ya, satu orang satu. Ini ya. Seperti ini. Nah, sekarang kerjakan lembar kerja peserta didik kamu. Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Ayo kerjakan. Jangan lupa buat namanya. Ya, jangan lupa buat nama kamu. Sudah? Belum ya? Jangan lupa buat namanya, dibaca lagi soalnya. Waktunya tinggal 10 menit dari sekarang. Ya. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah siap, coba kumpulkan satu-satu kemari. Silakan. Ya. Ya. Sudah kan? Udah semua? Sudah. Di dalam LKPD tadi ada berapa soal? Ada 10 soal. Bapak periksa dulu ya, dikerjakan semua tidak oleh kamu ya. Oke. Bagus sekali ya, dikerjakan semua. Bagus. Ya, merasa sudah dikerjakan semuanya. Nah, masih ingat tidak apa yang kamu kerjakan tadi? Masih? Siapa yang ingin menyampaikannya? Satu soal saja. Satu orang. Ya, Ira silakan. Jelaskan partisipasi kita dalam menggunakan produk dalam negeri. Bangga menggunakan produk dalam negeri. Membeli produk dalam negeri. Iya. Produk dalam negeri, bangga menggunakan produk dalam negeri. Contohnya apa? Misalkan sepatu, ada nggak produk dalam negeri? Ah? Ada. Baju ada nggak produk dalam negeri? Ada. Jadi kita tuh harus mencintai. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai tentang subtema 4. Ya. Tema 4, subtema 2, pembelajaran satu. Mengenai globalisasi dan manfaatnya. Kamu sudah paham semua tentang itu kan? Sudah, Pak. Ya. Kalau memang sudah paham, siapa di antara kamu yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Intan. Saya bisa mencontohkan penghematan energi yang ada di sekitar saya. Hmm. Mematikan lampu saat siang hari, menggunakan sepeda
tentang penghematan energi. Siapa lagi di antara kamu mengenai globalisasi? Ada lagi? Siapa lagi yang ingin membacakan? Silakan. Atau ya, Ita apa Dea? Saya bisa menyimpulkan tentang pengertian dari globalisasi. Ah, Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Itan dan Dea. Oh, ya. Jadi tuntaslah sudah pembelajaran kita hari ini mengenai tema 4 ya, subtema 2 pembelajaran 1. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita bersama-sama kembali menyanyikan Mars TPK. Ya, Bapak pandu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kurang kompak, ada yang kurang kompak. Satu kali, tepuk semangat. Oke, sampai hari ini ya. Kamu sangat bersemangat kali belajar di hari ini. Mungkin nanti kita belajar di pertemuan berikutnya. Pembelajarannya tetap tema 4, subtema 2 di pembelajaran 2. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa supaya kita itu diberi kemudahan, kesehatan untuk dapat memahami pembelajaran dan datang untuk belajar. Ya, saya serahkan kepada ketua kelasnya. Bersiap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya baca-baca bukunya di rumah. Udah, Gus.